Kita hari ini mau rencana mau road trip. Road tripnya kita rencana ini dari Bekasi. Bekasi itu kita berangkat jam 14.30 tanggal 15 Desember. Kenapa kita pilih 15 Desember? Habis jemput Langit pulang sekolah. Mana Langit? Langit absen. Wih, itu dia Langit. Bintang hadir. Bumi. Wah, Bumi ambles. Bumi mana Bumi? Ada Bumi. Tangannya mana? Oh iya, itu ada tuh tangannya. Ada nenek juga. Ada buncin. Ada buncin di situ. Tuh gitu. Kenapa kita ambil range waktu sebelum Natal? Karena kalau liburan Natal dan Tahun Baru itu biasanya rame. Nah, jadi jalurnya kita Susur Jawa tuh full tol sampai ke keluar Probolinggo keluar, lalu sampai ke Banyuwangi. Habis dari Banyuwangi kita Gilimanuk nyebrang, terus kita ke Denpasar, Uluwatu naik ke atas ke arah utara ke gunung, terus pulangnya lewat Bali Utara. Satu lagi road trip kali ini kita naik mobilnya Livina ya, Grand Livina. Kita udah full tank dari Jakarta ini. Nanti kita mau isi bensin, nanti kita hitung berapa habisnya bensin. Habisnya berapa kira-kira kalau road trip pakai Livina dari Jakarta ke Bali. Isinya full, kita berenam. Mobil ini isinya berenam, 222. Kita habis berapa? Kita lihat nanti. Oh iya, dia udah 207 kilo. BBM itu udah hampir habis setengah. Rawon Ibu Monggo. Kita di rest area sini nih, makan sini. Rawon Iga Bu Monggo. Nih menu-menunya nih, ada soto ayam, rawon daging, nasi, empal gentong, bakso urat, masgor, celele, bebek ungkep, capcay. Sate kambingnya mahal banget, 5.000. Ada asin, terus tongseng, garang asem. Kita ke masjidnya guys. Masjidnya nih. Jam 18.54 kita udah isoma, sudah sholat makan di kilometer, kalau nggak salah di Pekalongan kilometernya 348. Nih Livina kita. Jadi kalau tips nih, kalau bisa sebelum maghrib kalau lihat Pantura itu jangan di Trabas. Jadi kalau jam 5 kalau bisa ke rest area dulu. Kenapa? Karena nih kalau dipaksa nih, kelihatan nggak ya? Nah ini nih binatang-binatang ini nih kita nabrak di sawah ini banyak banget ini binatang. Nah repot ya kalau udah ke kaca nih, susah banget. Ini tadi kita bersihinnya setengah mati deh. Meskipun pakai kanebo apa juga susah, jadi harus digosok-gosok gitulah, setengah mati. Jadi kalau bisa usahakan nih kayak gini nih, nempel kan ya sini nih dulu. Banyak hewan guys. Oh iya, kita pakai roof box supaya bisa hemat tempat. Lebih banyak. Kita rest dulu di Solo, lanjut besok pagi. Oke,
selamat pagi. Day 2. Kita absen dulu pagi ini. Day 2 ada langit. Langit Hadir. mana? Kuncin. Nenek. Hadir. Ada bintang. Hadir. Ada bumi. Hadir. Lengkap semuanya. Jadi tadi pagi kita berangkat dari rumah, dari Solo. Itu jam 7. Tapi kita sempat mampir ke warung tengkleng Pak Parno. Pak Tarno. Tarno apa Pak Parjo? Tarno. Pak Parjo. Tengkleng bukanya pagi. Terus di perumahan, masuk ke perumahan di Curug. Jadi satu arah, kita ke arah Jawa Timur sekalian. Harganya murah. Satu porsi itu ada yang porsi kecil 20.000, ada yang 35, porsi jumbonya itu 50.000. Kita hari ini ke arah Baluran. Taman Nasional Baluran nanti, tapi karena kita sampai sana sore, jadi kita nginep di homestay di sana di dekat Baluran, jadi dekat pintu Taman Nasionalnya Baluran. Sama sebelumnya kita akan makan siang di Probolinggo, karena di Probolinggo itu perkiraan akan sampai di jam 12 siangan. Makan yang pasti kalau di Probolinggo kita makan ikan asap. Halo, kita makan dulu di sekarang jam 12 pas. Kita makan di warung asap, ikan asap Bu Yuli. Warung ikan asap di sini. Ada apa aja di sini? Ikan asap itu rame banget. Padahal ini hari biasa. Kembalinya Ini ikan besar segini ini 50.000, ini 30.000, ini 50.000. Jadi ini ikan dorang, ini kayaknya ikan tuna, ini kakap merah. Jadi ini ikan kakap merah. Ikan apa ini? Ikan tongkol. Tongkol. Ini ikan dorang. Ikan Dora. Kalau nggak pakai sambal kurang. Airnya asli dari pegunungan. Enak. Enak. Aku Viva menemani Perjalanan road trip kita menuju ke Bali. Bali. Kita beli Apa aja Krat-krat. Aku Viva di endorse ya nih ya, bocil, supaya bisa jalan-jalan keliling dunia bawa Aku Viva. Jadi nanti mau Aku Viva ini mau kita bawa keliling road trip Bali. Indonesia. Kalau nanti doyan kamu kulitnya. Kalau ini di endorse kata EL apa? Nanti kita tembus naik mobil Keliling mana? keliling Dunia. dunia. Oh, keliling dunia. Keliling Asia dulu. Keliling Asia. Bawa Aku Viva. Kita Aku Vivain Indonesia. Sama nenek, sama bintang. Ada bumi. Ini Aku Viva semua ya. Ada jualnya yang lain, tapi kita minumnya Aku Viva. Monggo silakan yang mau beli ikan asap ke Bu Yuli fresh. Kalau sudah kalong atau habis ngasep lagi, jangan khawatir. Ya murah harganya murah, nggak mahal. Ya ikannya ada dorang, kakap merah, kakap putih, tuna, tongkol, kerapu, telur putihan. Ya banyak menu. Ini habis ya sekarang. Barusan ada rombongan bus. Ya, barusan ada rombongan bus. Di jalan apa Bu Yuli? Jalan Probolinggo, Banyuwangi, Jalan Sentura, ya. Sentra pengelola ikan asap Bu Yuli sini ya. Mampir jangan lewat Probolinggo antara Banyuwangi. Mampir semuanya. Ini ikan asap lagi diasap. Itu kan Oh ayam ini, ayam. oh ini ikan ayam-ayam. Lagi. Ini kayunya ya? itu kayu lamtoro. Kayu peteran doro. Kalau dapat kayu itu, ya nggak enak. Kayu apa peti? Kayu lamtoro Lamtoro. Ya. sama cangkil satu.
sama jagung. Jungle jagung. Jungle jagung. Jadi kata Bu Yuli harus kayunya ini. Spesialnya asapnya dari sini karena kalau nggak ini nggak enak. Kurang sip. Kurang sip. Kurang sip. Kalau kayunya bukan kayu putih, kurang sip. Ameng, apa itu ameng? Nggak enak. Emang itu nggak enak. Enak tadi udah Bu Yuli udah makan tadi, enak sekali. Kita bayar sekarang. Berapa? Ini Yang anu ya, yang ada ikan dorangnya tadi. iya ikan dorang. Bentar ya. Tadi ikan. Ikannya tuh 140. Ada di sini. 140. Nasinya berapa? 5. 5. Asinya 5 ya tadi ya? Ya 5. Minumnya apa? Air putih hangat 1. Hah? Air putih hangat. Air putih hangat enggak usah bayar, Umi. Oke, itu aja. 190. 100. Ada yang makan kerupuk? Oh ya itu 1 tuh. Kerupuk 195, Umi. Ya murah meriah. 195 untuk Murah meriah. berenam kita tadi. Udah kebagian ikan potongan tadi. Hah? Kayu pete landoro. Itu enak bikin harum ikan. Landoro. Bikin harum ikan itu. Kalau cuma Jadi jagung, sekitar enggak enak. 195.000. Makannya itu. 195.000 untuk berenam makan ikan Ini sampai. kembaliannya. Ya, terima kasih Bu banyak Yuli. ya, makasih ya. Ya. Day 3 kita semalam datang jam 7 malam. Jadi rencana kita cuman untuk rest tidur, emang nggak ada juga hotel yang proper di daerah Baluran ini. Kita kesulitan nyari, kemarin nyari di Agoda, di tiket apa segala macam kesulitan. Ada villa apa gitu nuansa kayu gitu, villa Baluran nuansa kayu, cuman harganya sekitar 300 ribuan. Kayaknya cuman kalau untuk tidur doang sayang banget gitu, cuman bener-bener tidur semalam. Jadi kita nyari di guest house ya, Red Doors. Sebetulnya kita udah ada water heater juga, AC juga, cuman kalau AC yang satu dingin, yang satu kurang dingin yang tadi malam. Jadi ya plus minus lah ya dengan harga segini. Red Doors near Baluran. Jadi ini penginapan yang benar-benar dekat Baluran. Di situ itu by the way udah Baluran. Ini apa? Cuman di pagar udah langsung ke Baluran. Tapi kalau mau ke Baluran kita mesti ke depan dulu, terus ke pintu depannya karena di sini ada pagarnya, nggak bisa dilewatin. Jadi udah dapat gambar drone. Jadi dekat banget. Jadi dari sini itu udah langsung dekat pantai, terus padang savananya tadi kelihatan, terus gunungnya juga kelihatan. Gunungnya itu gunungnya Bukit Balurannya juga kelihatan, terus pantainya kelihatan. Tadi sunrise juga sebentar kelihatan. Ya pemandangannya bagus sih. Kita ada di Taman Nasional Bukit Baluran, masuk pas jam 7.30 ini. Pas jam buka, ini masih Pas jam kosong. buka, masih kosong tuh. Welcome to National Park Bukit Baluran. Kita sedang berada di denah lokasi Taman Nasional Baluran. Di sini ada larangan-larangan yang sudah tertera ya, seperti dilarang memberi makan satwa. Ini kita pertama dari visitor center. Ya dari sini. Lanjut ke Evergreen. Di sini. Habis itu kita ke Beko. Habis itu kita ke Pantai Bama, Batu Hitam, Pantai Parengan, Candi Bang, rest area, Karang Tekok, Wat Numpuk, G3, dan Pantai Bilik Sijile. Lokasinya kita sekarang lagi ada di sini. Ini toiletnya.
Kalau sebelum masuk, kalau bisa ke toilet dulu, karena toiletnya di dalam nggak ada. Jangan sampai Nih, toiletnya cukup lengkap. Ada buat pipis, ada buat air. Kak, untuk tiket mobil, Tiket mobilnya 10.000, kendaraan roda 2-nya itu 5.000. dengan Kak Ilhami Bayu ya. untuk orangnya termasuk juga nggak Pak? Orangnya itu per orang usia 3 tahun sudah masuk tiket dewasa, jadi per orangnya 21.000 dan kendaraan 10.000. Tinggal hitung aja berapa orang, 6 orang dikalikan 21 tambah 10.000 ya. Terima kasih. Itu biasanya 31.000 per orang. Apa? 31.000 per Kalau di orang. weekend 31.000. Kalau di weekend, Kalian sama sewa jeepnya? Jeepnya kalau pakai mobil pribadi boleh? Boleh. kalau untuk sewa jeep biayanya berapa tuh? 550. Di portal ya Kak, untuk tiketnya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Ini ya, Makasih ya, Kak. tiketnya. Sama-sama. Ini nanti scan di portal. Ini buat di scan di Ini portal. tiketnya Ya, ini tiketnya. untuk kita berlima. Menggunakan berenam, mobil pribadi. Enggak, ini dari mana? Oke, ini kita mau scan tiket. Oh, udah langsung. Udah masuk ya. Ya, Oke. 40 Scan km tiket. per jam. Dia 17 Desember jam 7.54 ya. Roda 4. Roda 4. 10.000. Hewan-hewannya dilindungi. Ademnya. Gunung ini. Afrika Van Java. Ini pipinya sakit. Sini. Kita ada monyet. Diambil loh itunya Indonesia. GoPro itu. Sini, yuk. Kita lagi ada di Baluran guys. Ini destinasi pertama kita ada di ini. Ada monyet. Biasanya orang-orang foto-foto di sini. Monyetnya naik motor. Monyet yang tadi. Ini lokasi pertama untuk kita foto-foto. Jadi ini kayak backgroundnya ke bukitnya, gunungnya. Tapi karena gunungnya ketutup kabut, jadi kurang bagus ya. Tapi ini bagus di belakangnya itu tulang-tulang tengkoraknya rusak. Ini otentiknya kalau ke Baluran mesti foto-foto di sini. Nih. Tuh, ada yang nangkring di atas mobil kita, guys. Tuh, ada yang nangkring di atas mobil kita. Siapa ini? Bumi. Enggak, ini Siapa ini? ini ada Kamu siapa nangkring di mobil? Hah? ini ada Kamu aku juga siapa nangkring di mobil? Kamu siapa nangkring di mobil? Nangka itu tangki maksudnya. Ih, nanti hamil loh dan. Jangan dulu dong. Komrohnya tadi. Enggak. Oke, jadi di sini agresif, si monyet-monyetnya tuh agresif. Jadi mereka pengen maksain ikut masuk ke mobil gitu. Jadi hati-hati ya guys. Ayo. Jadi harus dijagain. Tuh awas di belakang kamu tuh El. Tuh jadi agresif guys. Bahaya, hati-hati ya sama monyet-monyetnya ya. Ini apa ya? Kita coba lihat. Buat ini lagi. Ngelap keringetnya adek. Oh, foto ke gunung. Jadi ini spot yang kedua ya, setelah yang pertama tadi foto-foto. Ini Savana Bekol, Situbondo, Taman Nasional Baluran. Kalau di sini cenderung nggak ada monyet-monyet, jadi aman. Kalau yang tadi, kalau yang buat
pakai motor begini hati-hati, monyet bisa ngambil barang-barang yang ada di motor. Oke, ini kita Pantai Bama. Nama ini Pantai Bama. Ini ada yang lagi nyari kutu. Jadi kita mau ke pantainya. Banyak banget monyet. El, ini pantainya gimana, El? Enak, bagus, bersih, nggak ada banyak sampah. Emang nggak ada sampah sih, clear banget. Crystal clear. Pantainya indah banget, sepi, tapi panasnya alamak Jan. Udah Bumi, udah. Enggak terus-terusan, udah sekali doang, enggak begitu. Jadi kita akan eksplor satu pantai lagi. Oh, ini emang jalan setapak. Wah, kita gila, ini Pantai Batu Hitam. Kenapa disebut Pantai Batu Hitam? Karena apa? Karena apa, Dek? Kenapa disebut Pantai Batu Hitam? Nggak tahu. Karena batunya hitam. Ini dicat ya, Dek? Kok panas ya? Batunya itu benar-benar warna hitam. Aneh banget gak sih? Kenapa ya? Jadi kalau mau dieksplor tuh, lihat deh pantainya. Wih, jauh banget sampai sana. Ya akan selesai seharian kalau mau dieksplor pantainya. Orang tua. Sepanjang 2 orang tua ya. Iya. Kita jam 9.30 ya. Jadi kita sampai di Ketapang itu jam 12 lah. Kita udah booking untuk ferinya jam 1. Hai. Hai. Oh, itu baru kawannya El. Iya ini, Mimi ini saudara Bibi, sorry ya. Jadi di depan Taman Nasional Baluran itu ada gua Jepang nih. Gua Jepangnya di sini. Jadi di bawah pohon rindang. Gua Jepang. Terus ini dibangun sekitar tahun sebelum merdeka ya guys, 1941. Situs peninggalan sejarah masa penjajahan Jepang sebagai bunker penyimpanan logistik. Tersisa ruang utama besar berukuran 3 x 4 meter, panjang gua 200 meter dari halaman kantor balai Taman Nasional Baluran hingga sebelah barat pos lalu lintas. Oh, sampai pos lalu lintas berarti nembus dari sini ke sana. Sana guys, ayo kita explore. Belum juga nih kayaknya nih. Belum juga nih. Kita sudah menyimpan handphone guys. Tapi agak serem nih guys. Lembab ini lagi. Duh, lembab lagi. Serem deh. Kita. Oh, ke dalam sana. Tuh, ke sana tuh. Coba mana ininya? Ada sumpah dah. Oh, Betul takut deh. Oh ini lagi. kan? Ayo ajak yang lain. Ada sarung tawon. Ada tawon. Ini lihat sini, apa nih sini? Oh, ayo coba yuk. Oh, dia itu buat mantau rimbat. Ayo coba. Karena menyeramkan guys. Coba ya. Takut guys. Jadi Kita nggak dulu deh. anak-anak takut guys. Ayo naik ke atas sini aja. Jadi dia ke situ, tembus nanti ke sana. Kemana jadi Oh, mana? Ke arah sana lah pokoknya. 200 meter itu jauh juga ya, 200 meter ya. Ayo coba. Kita mau masuk ke Pelabuhan Ketapang. Kita kemarin beli tiket itu dari Ferizi, tapi kita beli tiketnya itu yang jam 13 sampai 14. Sementara kita sampai di jam 11 lewat 11 nih. Jam 11 lewat 15 lah kita sampai di pelabuhannya. Kita nggak ngerti juga apakah bisa kalau dipakai sebelum jam 1 gitu ya. Tiketnya kita coba aja.
karena kita lebih cepat dari jadwal gitu. Hujan by the way, tapi siang, kalau siang itu informasinya gelombangnya nggak terlalu besar. Kalau sore malah gelombangnya besar. Iya, ada. Monggo kanan. Kalau tahun ini boleh nggak? Oke, ini tol gate. Kita lihat. Kita. Sebentar. Begini, Bi. Enam 1 2 3 4 5 6 orang. 6 1 2 3 4 5 6 orang. Mbak, itu kan jam 13 sampai 14. Kalau dipakai sekarang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, langsung naik aja. Langsung naik aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Cantik tuh udah. Oke, kita ikut antrian. Kapalnya nanti akan ada di sana. Makannya di sana aja dan pasar. Jadi kita baru sampai 11.15 kita sampai di pelabuhan Ketapang. Langsung mau lagi, langsung banyak tuh, langsung banyak apa yang ngantri. Tuh, langsung banyak yang ngantri ya. Belakang kita. Udah minum antimo belum? Belum. Waduh, minum antimo dulu ya. Embuk 100 kali nanti. Jangan main handphone. Nah, kita lihat. Ayo, jalan. Ini udah banyak banget nih. Kiri. Naik. Tuh, jadi kapal-kapalnya di sana dong. Otak. El juga. Oke. Aduh, ganas. Pusing kok Bang Apik. Tuh ada kapten kapal di sana. Jalan. Eh, bentar. Jadi yang depan itu yang depan itu kapal-kapal. Ini cuaca hujan by the way guys. Aduh, Bapak aja udah pusing ini. Ini ruang penumpang guys. Boleh dan. Ya boleh lah. Ruang penumpang tuh. Ruangan ber AC. Jadi ini kita bisa bebas duduk-duduk di sini guys. Nonton apa nih? Aduh. Tapi kan kita Iya adem banget ya. Enak banget. tidur. Terus habis itu pelampung. Itu pelampung guys. Kalau ada mara bahaya jadi kita tahu pelampung. Ayo kita explore lagi. Oh ini ada ininya, ada warungnya. Nah di sini ada warung. Sini kalau mau pop mie, mau apa tuh ada. Bisa pesan kalau mau. Tuh ada jajanan. Yaudah, lanjut lagi. Nggak bisa ke atas lagi kah? Kamar mandi. Wih. Wow. Oh ini nanti kita keluar lewat sini nih guys. Ya
berarti enakan yang di sini. Enakan yang di depan ya. Nih, jadi keluaran nanti kita lihat sini. Ini kepala moncongnya si truk pertama. Guys, kita meninggalkan Pulau Jawa menuju Pulau Bali. Mau meninggalkan Pulau Jawa. Wah, Jawa. Menuju ke Pulau Dewata sana. By the way, ini jam 11.49. Tadi kita itu 11.15, berarti kita sampai berangkat itu sekitar 20 menit sampai berangkat. Jadi guys, ini kita lagi nggak gelombang. Ini El beruntung. Kalau pas lagi gelombang, hujan, gelombang, kacau. Ini kita di sini nih pegangan El. Kalau lagi gelombang, ini kita lagi nggak gelombang. El beruntung berarti. Guys, ini anak-anak pertama kali naik kapal laut, ya kan? Ini Bumi pertama kali naik kapal laut. Kapal laut guys. Ya, itu 1, 2, 3. Ini kan ditraktir Dedi ke Bali. Nanti Iya, Dedi Dedi. ditraktir ke Amsterdam ya. Amsterdam Di Belanda atau ke Swiss, Naik. ya kan? Mail ya, deal ya El. Oke, deal. Itu Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa. Selamat datang Pulau Bali. Ini ya? SNK sebenarnya. Oh, sini sekali. Itu lengkap Pak ya? Lengkap dong. Yes. Ayo. Tiba-tiba ada SIM STNK begitu dia ngelihat Dedi pakai kamera begini, pakai GoPro, polisinya takut. Ngapain lagi nih? Hup. Oh, apanya tuh? Ini ya? Oke, ini KTP. Oh, KTP. Oke. Ada berapa orang? 6 ya. Tapi kan yang lain belum punya KTP ya. Iya. Hanya 3 aja yang punya KTP. Oh, aku ada. Ini Ada. Asli Jawa Barat ya. Iya. Kita dulu di dalam rangka apa? Jalan-jalan. Oh, liburan ya. Liburan. Oh, ya. Terima kasih. Iya. Mbak. Iya. Selamat berlibur. Iya, kakaknya. Dadah. Nah, Jadi ini ada pemeriksaan apa lagi sekali lagi? Ada yang dikasih SIM Ri. Iya. Berapa? 3.000. Oke, kita masuk ke Pulau Dewata. Kita sampai di Bali. Kenapa pengecekan gitu? Kita ke Ayam Betutu Men Tempe 1978. Makan siang kita nih. Nih, jadi untuk makanannya ada ini. Nih, paket komplit. Paket 185.000. Sama ayam betutu, 1 bakul nasi, lecing, sama teh hangat. Oke, kita udah dari Mentumpa sekitar 3 jam 50 menit sampai di Denpasar. Kita perjalanannya ke Hotel Neo di Denpasar ya. Jadi sekitar 3 jam 50 menit. Perkiraan kedatangan di 18.30, setengah 7 waktu Indonesia bagian tengah. Masih ada monyet-monyet ini samping-samping. Banyak monyet kanan kiri Ya, monyet. ada
baru makan 1, masih ada 3. Kalau terakhir mau cuma habis setengah, kurang dari setengah. Ikut aja rame. Jalannya nggak apa ini. Kalau banjir sih enggak ya. Selamat pagi, kita day berapa ya nih? Day 4 ya? Kita day 4, sekarang ada di Denpasar. Kita menuju ke Kuta. Kita mau hari ini planningnya mau jalan-jalan di Kuta aja. Terus sorenya kita ke Uluwatu buat lihat tari kecak. Oke, kita udah sampai di Jalan Raya Kuta menuju ke nasi pedas Bu Andika ya. Sebelum kita mau ke Kuta, kita mau makan siang di nasi pedas Bu Andika. Seperti biasa, Kuta itu udah pasti macet. Mau apalagi hujan ya, kalau hujan udah pasti lebih macet lagi. Ini nggak hujan aja, nggak banjir aja macet. Nih ya, di sini. Boleh nggak sih parkirnya? Udah boleh. Yuk, ini warung nasi pedas Bu Andika. Jadi kawasannya di Jalan Belambangan, Kuta, one way. Jadi nanti kalau seumpamanya mau ke pantai tinggal belok ke kanan. Ini rekomen, kita lihat yuk dalamnya yuk. Ini makanan-makanan ini. Adek, restoran sudah dulu adek. Sedap. Lengkap makanan. Yang nggak pedas apa beli? Ayam gede. Ayam goreng apa pedas sama? Ya, sama ayam goreng juga ada. Ya, ayam goreng. Ini kita makannya nasi pedas Ibu Andika. Kok dikasih itu? Ini enggak? Ini kan ada di situ ya. Oh iya. Weh, juara. Benar. Yang enaknya tuh tempe oreknya, tapi tadi mungkin nggak dapet. Ya tempe ini tadi ya tempe orek katanya usus. Belum usus ya? Terus? Apa? Bilang Nabi. Enggak. Ini dari Ibu, enak banget. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kayak kesimpulannya tadi di nasi Andika itu semakin banyak lauk semakin mahal. Oh, iya, Jadi iya. dia walaupun kecil-kecil tetap aja dihitungnya satu lauk mahal. Oke, tadi jadi kesimpulannya kalau nasi pedas Bu Andika itu semakin banyak lauknya semakin mahal. Jadi kalau kita mau nyicip-nyicip banyak lauk itu semakin mahal. Walaupun itu lauknya kecil-kecil kayak cuma sayur, double sayur gitu, hitungannya kayak add-onnya satu item per item gitu. Dan pedas yang namanya juga nasi pedas gitu, agak sedikit pricey, tapi kalau apa namanya adaptif ya, dia masakannya juga rame kayak gitu. Kalau apa namanya rasa sih ya so-so lah ya. Oke, kita ke Legian nih guys. Ini tempatnya kalau di Jakarta ada Jalan Jaksa, kalau di sini di Legian. Katanya jangan parkir di pinggir jalan ya. Iya, jadi betul. Jadi ini nggak boleh namanya parkir di pinggir jalan di Kuta ya, guys. Karena kalau parkir di pinggir jalan nih kayak berani-beraninya kayak begini-begini nih. Diledakin. Bukan diledakin, Pecahin.
dikempesin bannya. Nanti ada tempat parkirnya sendiri, kita coba cari ya tempat parkirnya ya. Ini masih dilarang parkir. Ke beach walk kan? Iya kan kayak mau tembus belakangnya itu. Mending awe atau beach walk? Tergantung ya apa itu. Makan. Jadi ini Kuta Beach Walk, langsung ke depan itu langsung ke Pantai Kuta. Kita lihat ke Pantai Kuta tuh, ombaknya gede tuh ya. Biasanya kalau di sini sore orang surfing. Ayo dah nanti. Kan sore nanti kita mau ke itu. Tuh orang surfing. Kita lanjut ke sana. Yuk. Sisi Kuta Beach. Kita dari Beach Walk mau tembus ke Popis Cave. Ini namanya Jalan Popis. Ini kita Jalan Popis. Ini dia nih pedestriannya yang nih pedestriannya guys. Jadi tempat belanja. Jadi mau beli apa? Nutrisari, tapi nggak boleh dingin. Ya nggak boleh dingin. Food name. Kalau dulu Malioboro. Sekarang udah nggak ada Malioboro. Ini Renpek. Ini Popis Cottage. Dia baca. Popis Lane. Kadang bisa ada 2 Bintang lagi di Kepang. tapi yang banyak. New lookingnya kakak Bibi. Bibi new look. Hello. What is your name? Kita udah selesai di Popis. Belanjanya ini nih. Karena hujan tadi, jadi beli jas hujan guys. Terus kita mau lanjut ke Uluwatu. Kita tanggal 20 Desember. Ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita meninggalkan hotel Neo di Denpasar. Kita mau menuju ke Kintamani. Jam setengah 12 kita mau makan di Pondok Mujaya. Nyat. Jadi kalau ke Kintamani guys, itu kita lewatin Bangli atau Ubud atau
Gianyar itu pemandangannya rumah-rumah adat. masih banyak rumah adat yang masih original. Jadi cantik. Terus juga daerahnya bersih. Nggak ada sampah tuh jarang ya. Jadi bersih. Tuh, wisata desa Panglipuran ini kan. Oke, karena kita pelatnya B, kita kena retribusi guys, 50.000. Pesan kita Mani udah deket, depan itu udah ada danau Kintamani, gunungnya Gunung Batur. Warung Pemandangannya udah langsung Kakak Bibi udah bangun belum? langsung ke danau. Caca Bibi? Bumi El? Gimana sih El? itu danau purba nih Bung. Iya, danau purba. Ini danaunya udah lama sekali. Ada tulang. Danau sudah lama sekali. Jadi perjalanannya kita dari pantai ke gunung, ke bukit-bukit, taman nasional, banyak banget kita explore. Ini suasananya kalau di Jawa Barat itu kayak di Pengalengan, di Ciwidey kan ada danaunya, danau purba juga, terus dingin. Kita ada di warung The Pondok. Jadi ini warung Lakeview, bener-bener pinggiran danau tuh. Jadi kita bisa lihat dari warung makannya ya. By the way, hari ini Livina udah menempuh perjalanan sekitar 1.300 kilo dari pertama kali berangkat dari Jakarta. Nih, ada yang lagi mancing. Tadi ada lagi mancing. Mancing apa? Udah dapat belum? Banyak. Mana? Oh, di sana tuh banyak tuh. Hebat. Mau mancing lagi ya? Hah, itu ikannya di situ. Ya. Banyak banget ikannya. Ya, soalnya ikan liar. Itu ikan liar. Makanya bisa dipancing. Oh, bukan ikan. Oh, kalau yang di dalam situ nggak bisa dipancing. Ya, soalnya di sana kan dipelihara. Tiara. Dimakan itu. Ini guys, ini ikannya Ya, asli banyak banget. Ini lauknya ikan. Itu lah yang dimasak. Yang dimasak itu ya? Merah. Bukan yang merah, tapi yang hitam-hitam itu loh. Mujair. Mujair. Ih, banyak banget ikannya. Ya. Semoga dapat. Semoga dapat. Ya, semoga dapat. Ya, dapat. Itu pakai apa ininya? Umpan. Umpannya pelet ya? Sama sosis. Sama sosis. Kakak dari mana sih? Dari Jakarta. Jakarta liburan ke sini. Iya. Ngapain? Cuma buat ke sini. Iya, pengen ngeliat kalian mancing. Enggak Uh. percaya. Nggak percaya. Mau jalan-jalan tapi Iya. lapar terus beli di sini terus lihat kan Iya. Ih, kalau enggak ada ikannya banyak banget. Hah? Nasinya 3 aja, Bun. Oh, paketan. Udah diurus biar Riri mah. belum dapat sih.
Itu banyak banget ikannya. Saya mau lempar-lempar dikit. Anak-anak itu mau pada kenyang sampai mau. Wah. Ini di seberang bang. Wah, dapat. Wah. Ini di seberang. Jadi di sini ikannya banyak banget. Asli banyak banget. Ikannya banyak banget ya, Dek. Asli. Dek, Ayo, ada pakai tangan. Ada pakai tangan. Nyentuh kayak ini gini. boleh dipancing ya, Mbak? Kita mancing udah dapat 2. Mancing. El masih mancing tuh. Yo, Daddy Strike. Daddy Strike ini kira-kira ukurannya sekilo 5 on nih. El. El strike lagi guys. Ini kita dapat ikan segini nih. Cara 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ini oleh-oleh buat di Bekasi. Enggak lah. Kasih aja kali ada ke orang. Jangan ya. Ini sangat berharga. Ikan. Main buat digoreng, enak. Oke, jadi serunya kalau di Mujair Nyat-Nyat di The Pondok ya, The Pondok itu bisa sambil mancing. Jadi kita kebetulan bawa joran kemana-mana, jadi kita bisa mancing. Sing maniak tuh. Kita bawa 3 joran, El, Dedi, sama Bumi. Ini dapat ini. Oh. Yang penting mancing ya, Dek. Tuh pemandangannya ya, Bawa. asik banget. Gak usah dikasih. Selamat pagi. Kita hari ini pagi ini ada di Kintamani. Itu by the way itu gunung bukitnya Batur. Gunung Baturnya ada di sana. Di belakang kita. Kita nginepnya di sini. The Iris at Kintamani. Pemandangannya pagi begini. Wow. Merah banget, tadi pagi juga merah banget. Matahari terbitnya cantik banget. Cuman karena ini agak hujan jadi kurang begitu keluar ya mataharinya ya. Ini mendung-mendung, tapi ini udah cantik banget sih paginya. Kita menginap di sini. Ini pemandangan dari kamar kita. Itu mobil kita taruh situ di Gunung Batur ya, kita di kaki Gunung Batur. Lihat Ini namanya The Iris at Kintamani. lihat robotnya. Kamarnya juga bagus. Ini TV-nya mereknya sama kayak punya kita. Xiaomi. Terus Xiaomi. kamarnya bersih banget tuh. Ada TV-nya juga bisa YouTube ya. Terus ada ya seperti standar kopi. Kopi gula terus apa gitu. Ada ininya nih, wastafel. Udah nyala. Terus kamar mandinya juga bagus, wangi yang pasti. Yang pasti wangi, itu dah enak. Ada ini nih.
Oke, jadi lokasinya yang agak sulit. Jadi kita bawa snack. Oh, siap-siap. Jadi sebetulnya mobil-mobil kayak kita bawa Livina nggak ada masalah, jadi bisa juga. Cuman tadi pas lagi belokan terakhir sempat turun, nyangkut dikit orang-orang. Basically bagus ya. Oh iya, di sini di info memang seluruh area Kintamani itu banyak lalat. Jadi wajar karena areanya itu area orang bercocok tanam. Orang bercocok tanam itu pupuknya pakai pupuk kandang. Jadi resikonya adalah banyak lalat. Tuh, ini mobil kita, kamar nenek di samping. Nih. Iya. Nih kita masuk ke kamar nenek. Pagi ini kita mau lanjut perjalanan ke Lovina. Jarak tempuhnya sekitar 2,5 jam dari sini. Semoga lancar dan nggak licin nih jalannya karena ini hujan banget. Oke, selamat pagi. Kita mau lanjut lagi. Kita mau lanjut ke Lovina untuk snorkeling. Oh, harus pakai tutup led. Pemandangannya guys, itu Gunung Batu. Cuacanya nggak terlalu dingin karena lagi hujan, tapi ya malam ya dingin-dingin aja. Cuman nggak terlalu dingin nusuk karena lagi hujan. Ketinggiannya nanti akan kita tulis, ada ketinggian di Kintamani ini berapa mdpl. Untuk melanjut ke Lovina, tips dari warga setempat tadi jangan lewat yang ke arah kiri. Apa ya tadi ya namanya? Jadi harus kembali lagi ke arah yang museum ya, ke arah museum, habis itu baru belok kanan. Karena kalau lewat Lovina lanjut lewat ke kiri itu jalannya ekstrim, terus off-road gitu. Oke, kita sudah sampai ke Lovina di jam 10 pas. Kita mau, sebetulnya kalau kita lebih pagi jam 6 sampai jam 9 kita bisa lihat lumba-lumba, tapi karena ini sudah jam 10 jadi kita cuma kebagian ya snorkelingnya aja lah. Ya, kita mau lihat lumba-lumba sama snorkeling. Ya, kalau snorkeling kan 500. Kalau tambah dolphin ya 1 juta. Jadi 1 juta. Ya, mumpung ke sini, tapi kalau nggak ketemu jangan dibayar dolphinnya. Woi, kita naik Kapal. kapal. Ini pertama naik kapal yang kayak gini. Pertama kali guys, naik kapal kayak gini bunyi guys.
jukung itu ada kanan kirinya gini. Jadi buat sayap buat penyeimbang. Aku adalah kapten. Kapten. Udah jalan 10 menit guys, kita belum ada tanda-tanda ketemu dolphin. Jangan tali deh tadi. Dolphinnya malu. Di luar. Empat. Kita ketemu lumba-lumba guys. Mana? Wah, itu lumba-lumbanya deket banget. Kanan aja di kanan. Wah. Iya. Boleh ya? Tapi nambah bapaknya kalau mau berenang. Oh. Ih, lucu banget. Pak, jangan GoPro-nya kenapa? Hah? Wih, gila El. Sama lumba-lumba. Lumba El. Ih, banyak banget. Kalau lebih pagi lagi lebih banyak ya. Keren banget. Wih, dia berbalik arah. Lagi menuju koral. 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 Oke, kita sampai ke lokasi snorkeling. Tapi sayangnya GoPro nggak bisa nyebur, Gak bisa nyebur karena soalnya bocor. bocor. Jadi pasti rusak kalau GoPro-nya nyebur. Jadi nggak apa-apa ya. Udah benar pesnya. Jadi kita udah selesai dari lihat lumba-lumba, terus snorkeling. Snorkelingnya tuh koralnya mungkin kedalamannya sekitar 3-5 meter ya, tapi tuh jernih banget, bener-bener jernih. Ikan-ikannya kelihatan. Kita kasih nomornya, ini dia nomornya nih, hubungin aja. Jadi untuk tarifnya itu untuk snorkeling itu 100.000 per orang. Terus untuk lihat lumba-lumba 100.000 per orang. Kita tadi ambil paket yang snorkeling dan lihat lumba-lumba, worth it banget. Ketemu lumba-lumba, bener-bener banyak lumba-lumbanya. Tapi kata belinya kalau lebih pagi lebih bagus, lumba-lumbanya lebih banyak. Oke guys, kita makan di pinggir pantai lagi. Sana, ayo kita petik anggur nih, warung Segara Mas. Kita ikan bakar. Wush, kayak pantainya ini ya pasir enak. Coba Enak pegang ya? dulu. Ini pasir lembut-lembut ya, kayak yang ada di dalam air. Wah. Bapak demen jadi apa? Tamban. Ya, Tamban ya. Ini totalnya 2 ekor 111.000.
Ya dia mah bakal keluar El. Dapat kepiting, dapat kelomang. Ayo kita cari lagi. Kita kurangin gak sih ininya tanahnya? Iya makanya tanahnya nanti aja. Sekarang aja nanti takut keluar. Enggak lompat ya. No El. Ya, kemana dia? Ini. Ya, recet. Masuk air. Kabur lagi. Nah, ini dapat. Dua kepiting. Makin jauh makin panen. Oke, kita habis makan di rumah makan Segara Mas berenam. Kita berenam habis sekitar 200.000. Itu rekomen murah karena juga rame, jadi makanya mungkin karena murah enak terus jadi rame juga, agak terpencil tempatnya. Setelah ini kita mau lanjut ke Liberta Home Seririt Bali. Jaraknya cuma 10 menit dari restoran ini, lalu kita istirahat di sana untuk besok pagi kita melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, tapi kita singgah dulu di Solo. Rame, nanti kita begitu sampai ke Gilimanuk lagi kita langsung ke Probolinggo ya kan nih? Probolinggo Kita ke Solo. Habis ini kita mau liburan kemana lagi deh? Bali lagi. Ke Bali lagi. Oh ini parkir. Lokasi parkir. Ada yang Keraksakan belum dibuka, Gending belum dibuka. Ini kayaknya apakah sudah bayar tol? Oh udah bayar tol juga. Jadi kita masuknya mulai dari Python. Untuk perjalanan dari Solo ke Jakarta, rekomendasi itu kita berhenti di kilometer 260. Itu rest areanya ada rest area Heritage Pabrik Gula. Oke, ini rest areanya. Kita sampai. So, kita di rest area KM 260B Banjaratma. Makanannya lengkap banget. Tuh. Soto Lamongan. Kentang, godok. Kita mau nyari nasi padang. Ada. Sate. Sini nih si cornernya nih. Di sini bekas buat pabrik gula ya. Pabrik gula. Dulu pabrik gula di sini. Kok ditutup? Iya kan ditutup, jadi heritage nih aja lantainya masih asli. Belum dia apa-apain. Belum ada apa-apain. Saya ada bekas gula. Ini aja nih, Yesusnya masih di sini dari dulu, nggak pindah-pindah. Ada foto bagus gede. Lihat. Rawon khas Jawa Timur, Pring Sewu, Simpang Raya. Nih, Kantin Kusuma.
Ikan gurame 60.000, mie rebus 5.000, sop ayam, mie goreng ini. Nah, ini nggak terlalu mahal. Ini aja nih. Tuh, ada sop ayam, mie ayam, mie nyemek. Mana tengkleng? Mana sih? Wah, ada tengklengnya 35.000. Ayam penyet, sate ayam. Coba minum dulu. Aku yang berangkat nanti bareng aja. Ini harga-harganya ya guys. Mie ayam. Bibi mie ayam. Ini sejarah pabrik gula Rajaratma nih, sejarah. Bisa dibaca sendiri ya. Selamat malam, kita udah sampai lagi ke rumah Jati Asih di jam pas maghrib, jam 6. Road trip dari Bekasi ke Solo, ke Baluran, ke Bali, Denpasar, terus ke Uluwatu, ke Bangli, lalu ke Kintamani, terus ke Lovina, terus balik lewat Banjar, lewat Tegalengah, terus kembali ke pelabuhan, terus balik lagi ke Pulau Jawa, Gilimanuk lagi, ke Tapang, terus sampai ke Solo ke Jakarta lagi. Total perjalanannya 2.790 kilo. BBM-nya kita habis 232 liter. Kita 2.790 kilo dibagi 232 liter sama dengan 12 km per liter. Bisa dibilang boros. Karena apa? Karena ngejar waktu. Kalau mau irit sebetulnya bisa dengan kecepatan range 70 sampai 90 km gitu, 100 lah maksimal dengan RPM 3000, di bawah 3000 gitu bisa. Tapi kan lama ya, kita kemarin ngejar cepet, akhirnya kita main RPM tinggi terus, 120, 140, 160, 140, 160 gitu, makanya kita cepet. Terus belum lagi ditambah kita banyak idle-nya, jadi di Bali nunggu, terus di pelabuhan juga pas di kapal kita nggak matiin BBM, kita nggak matiin mobil, jadi AC tetap nyala, mobil tetap nyala. Terus belum lagi pas di Bali banyak momen kita nunggu mobil nyala, di pantai mobil tetap nyala, jadi ada nenek di mobil gitu. Terus ada apa namanya, pas kita berhenti juga di rest area juga banyak gak kita matikan karena panas banget cuacanya. Jadi sebetulnya nggak murni amat 12 km per liter gitu. RPM yang kurang lebih selama road trip ini main di 4.000 ke atas, 4.000, 5.000 gitu, kadang-kadang 5.500 tapi balik lagi ke 5.000 gitu. Jadi dengan medan yang naik turun gitu, ke gunung, ke pantai, naik lagi ke gunung lagi, ke pantai lagi gitu. Kita juga pakai roof box kan. Oh iya, pakai satu lagi, kita pakai roof box. Jadi roof box itu sebetulnya kan nahan angin ya. Jadi kalau tanpa roof box mungkin bisa lebih irit lagi gitu teman-teman. Terus ini posisi mobil kita penuh, orangnya 6, barangnya full. Jadi ya itulah, ada beberapa yang mempengaruhi kilometer per liternya.